Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan hari ini tanggal 9 Mei 2024 pukul 7 lewat 9 menit. Ini tanggal merah, bursa libur, jadi kita akan membicarakan hal-hal yang santai guys. Ingat ini video santai aja kita ngobrol dan ya ngobrol lah berbincang di pagi hari ya. Jadi Indonesia ini memang merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dia bisa produksi sekitar 45 sampai 50 juta ton dalam 1 tahun. Nah, ini Indonesia, kemudian ada Malaysia, ada Thailand, Kolombia, Nigeria, dan sebagainya, dan sebagainya. Namun, guys ya, konsumsi di dalam negeri itu hanya 50%-nya. Bisa dikatakan di tahun 2023 itu hanya 23 juta ton. Sisanya kemana? Sisanya ya diekspor biasanya. Nah, yang menarik guys dalam perbincangan kita pagi ini adalah jadi, konsumsi minyak sawit untuk pangan, untuk biodiesel, dan untuk oleokimia. Hal yang paling menarik adalah konsumsi untuk biodieselnya sudah melebihi konsumsi untuk pangan. Jadi kan ada biasanya minyak sawit ini digunakan untuk produk turunannya ya kayak minyak goreng lah gampangnya. Lu kalau goreng-goreng telur, goreng tempe, gue baru aja nih makan tahu nih sarapan tadi nih. Nah itu menggunakan ini nih, produk minyak sawit. Nah, di tahun 2023, hal yang menarik itu konsumsi untuk biodieselnya sudah mencapai 10 juta ton, sudah melebihi pangannya. Nah, kemudian kita kan harus mengecek untuk perusahaan mana yang diuntungkan ketika ada program biodiesel ini. Karena gini guys, seperti yang kita tahu, presiden terpilih ini bukan ini ya, bukan bukan kampanye ya guys, karena udah selesai. Presiden terpilih baik Prabowo atau Gibran ini memiliki janji. Nanti kita tinggal tagih aja janjinya. Mereka ingin pada tahun 2029 program Bio B50 yang merupakan campuran dari solar dan minyak nabati, ini bisa berjalan. Nah, ini hanya sekedar berita, tapi memang tidak semua perusahaan CPO, perusahaan sawit yang ada di Bursa Efek Indonesia itu yang bisa memasok dan bisa diuntungkan karena nggak semua perusahaan yang memang menjadi pemasok gitu loh. Semuanya tergantung dari Kementerian ESDM. Mana yang dipilih. Nah, makanya kita harus mengecek lagi perusahaan mana yang diuntungkan. Nah, di sini gue sudah dapat datanya, guys. Perusahaan yang diuntungkan ada 4. Kalau yang di TBK ada 2, yang 2 lagi tidak. Di sini ada Semar, ya. Semar ini ya Semar ya lu yang udah di Bursa Efek pasti udah tahu yang Semar ini grupnya Sinarmas. Dia bisa dan dia memiliki sekitar 1,1 sampai 1,49 kiloliter, juta kiloliter dalam 1 tahun. Kemudian Wilmar. Wilmar ini paling gede guys. Wilmar ini dia kalau kita lihat di CK, TBK, dia nggak punya entitas anak, dia nggak ada anak usahanya. Cuman yang bisa memproduksi, yang bisa menyediakan 4,88 juta kiloliter ini adalah perusahaan pengendalinya, yakni PT Wilmar Energi sama PT Bio. PT Wilmar Bio. PT Wilmar Bio nih ya ini guys. Bioenergi Indonesia. Nah, itu perusahaan sepengendali dari Wilmar. Dia punya pengendali lagi gitu ya. Wilmar atau CK ini, Wilmar Cahaya Indonesia ini sebagai salah satunya saja, tapi dia punya saudaranya gitu loh. Jadi yang memproduksi, yang menyetok itu bukan Wilmar Cahaya Indonesianya. Cuman guys, dengan adanya perusahaan sepengendali Wilmar, maka bisa diserap nih produknya Wilmar oleh perusahaan pengendalinya tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah Musimas dan yang keempat adalah Royal Garden Eagle. Seperti itu guys. Jadi yang menarik di tahun 2023 adalah ini ya, konsumsi untuk biodieselnya sudah melebihi pangan, di mana total konsumsi dalam negeri adalah 23 juta ton. Nah, maka dari itu guys, jadi kita udah dapat perusahaan-perusahaan pemasok yang sudah memiliki izin usaha niaga ya untuk biodiesel. Jadi kalau misalkan kita milih Astra Agro Lestari, kita tahu nih guys, wah nanti biasanya kan berita-berita di internet begitu.
Wah, ini program ini akan berjalan B35, B40, B50 akan berjalan. Nanti perusahaan Astra Agrolestari, TAPG gitu ya, kemudian apa tuh perusahaan sawit lagi, itu akan diuntungkan. Ternyata tidak semua guys, kita harus mengecek lagi. Nah, di antara Wilmar dan CK ini, CK dan Semar ini kan yang bisa kita jual dan bisa kita beli sahamnya di pasar modal. Di antara dua ini mana yang paling bagus kan begitu lagi. Jadi kita jangan memakan berita mentah-mentah bahwa semua perusahaan sawit akan diuntungkan. Kita harus lihat datanya. Siapa datanya? Oh ternyata ada dua nih, ada Smar, ada CK yang berpotensi diuntungkan. Kemudian kita lihat lagi, dua-duanya nanti sahamnya pasti akan naik. Belum tentu guys, kita harus lihat kondisi fundamentalnya juga. Kita harus lihat laporan keuangannya. Kita harus lihat apa yang dilakukan oleh perusahaannya. Nah, video mengenai pembahasan lebih rinci antara Semar dan CK nanti akan gua bahas pada video terpisah. Namun paling tidak, mudah-mudahan dengan adanya informasi Presiden terpilih Prabowo memiliki visi dan misi bahwa biodiesel B50 akan jalan di 2009. Sekarang kan yang lagi banyak masih biodiesel B30 atau B35 gitu. Itu pun sudah hasilnya udah begini guys, ya kan? Hasilnya udah begini nih. Nah, bagaimana apabila nanti B50 berjalan? Sekali lagi ini bukan bukan konten kampanye ya guys ya, bukan mendukung salah satu paslon tertentu, tapi kita sebagai investor harus melihat dari berbagai macam situasi, siapapun presiden terpilih, apa saham yang diuntungkan. Ya, mudah-mudahan di video ini bermanfaat dan semoga sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.